Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan usia, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan nikmat yang tentunya perlu kita syukuri bersama dan semoga dengan nikmat tersebut kita dapat gunakan dalam mengisi waktu kita dalam hal-hal yang tentunya baik ya, sama seperti yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini. Saya sebagai dosen daripada mata kuliah audit akan menjelaskan mengenai materi untuk minggu ketujuh sepertinya ya, terkait materialitas, risiko, dan strategi audit awal. Secara sekilas, materialitas sudah saya sempat jelaskan dan risiko sudah sempat saya jelaskan pada kesempatan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan mungkin semoga lebih detail sebentar terkait apa itu materialitas, bagaimana itu materialitas, mengapa perlu mempertimbangkan materialitas, dan seterusnya ya. Baik, slide berikutnya. Kita perlu mengetahui dulu mengenai konsep materialitas di sini. Di sini didefinisikan materialitas adalah besarnya nilai informasi yang dihilangkan atau salah saja informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap ketertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut. Jadi kalau secara sederhananya ini bisa dikatakan bahwa materialitas ini besarnya pengabaian ya, seberapa besar pengabaian yang auditor mungkin ambil seperti itu ya. Jadi dalam melakukan audit salah satu pertimbangan dalam merencanakan audit ya salah satunya adalah materialitas ya. Kalau materialitas itu sendiri, kalau kita mengacu kepada standar ya, standar audit itu adanya di seksi 312. Di situ disampaikan terkait risiko audit dan materialitas dalam melakukan audit. Di situ dikatakan bahwa auditor itu harus mempertimbangkan materialitas dalam hal perencanaan audit dan penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Seperti yang saya sempat sampaikan di pembahasan sebelumnya, bahwasanya audit itu memiliki keterbatasan-keterbatasan, yakni keterbatasan waktu dan biaya. Tidak akan mungkin seorang auditor ataupun tim audit itu bisa memeriksa secara keseluruhan, ya. Tidak bisa memeriksa secara keseluruhan. Kenapa tidak bisa memeriksa secara keseluruhan? Karena adanya keterbatasan yang melekat, yakni keterbatasan waktu dan eh, biaya seperti itu. Karena jangan sampai waktu yang digunakan itu terlalu banyak, biaya yang dikeluarkan itu terlalu banyak, sementara manfaat auditnya itu tidak begitu besar seperti itu. Makanya dalam melakukan audit tidak semuanya diperiksa, dicari saja yang mana yang nilainya material, yang cukup signifikan itu yang menjadi prioritas dalam pemeriksaan. Ketika tidak begitu material, maka hal-hal yang tidak begitu material atau tidak begitu signifikan terhadap laporan keuangan itu kemudian diabaikan. Itu yang dimaksud dengan materialitas. Ketika nilainya besar, ketika nilainya material, maka itu yang diperhatikan. Ketika nilainya signifikan, itu yang diprioritaskan untuk dilakukan pemeriksaan. Ketika tidak material, maka itu yang dihiraukan begitu. Baik, kenapa konsep materialitas itu penting dalam audit? Nah ini, coba kita lihat di sini dikatakan dalam audit atas laporan keuangan, auditor itu tidak bisa memberikan jaminan, garansi, ya, garansi, jaminan atau garansi seperti itu bagi klien atau siapa yang membutuhkan laporan keuangan yang telah diaudit. Bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan pabrik itu adalah akurat. Kenapa? Karena itu dia, seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya dalam melakukan audit, audit tidak mungkin memeriksa secara keseluruhan. Tidak mungkin memeriksa secara keseluruhan populasi daripada apa yang mau diperiksa. Ada sebuah perusahaan besar, dia punya cabang banyak, kemudian dia punya aset banyak, apakah mungkin semua diperiksa? Itu satu hal yang berat tentunya untuk dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan begitu. Makanya dia hanya melakukan yang namanya sampling, dicari saja yang mana yang nilainya material, yang mana nilainya besar, itu yang diprioritaskan kemudian untuk dilakukan pemeriksaan ya. Seperti itu. Jadi ketika nilainya tidak begitu signifikan atau tidak begitu material, maka itu yang diabaikan. Tapi yang diabaikan ini bukan berarti kemudian tidak punya potensial potensial resiko. Tentunya akan ada potensial resiko, tapi dengan pertimbangan profesionalnya, auditor akan mempertimbangkan apakah hal yang
dihiraukan tersebut material atau tidak. Kalau tidak material, ya tentunya diabaikan. Tapi bukan berarti ya, sekali lagi saya ulang, bukan berarti yang diabaikan itu hal-hal yang tidak memunculkan kemudian risiko yang sebentar kita akan bahas ya. Nah, hal ini karena akan memerlukan waktu dan biaya yang jauh melebihi manfaat. Olehnya itu maka dalam melakukan audit, pertimbangan terkait materialitas itu penting seperti itu. Jika auditor itu diharuskan untuk memberikan jaminan mengenai keakuratan laporan keuangan, sekali lagi ini hal yang tidak mungkin karena itu dia ya, karena ini memerlukan waktu dan biaya begitu ya, waktu dan biaya. Tidak mungkin, dan satu hal yang perlu juga dipahami bahwasanya tidak mungkin seorang menyatakan keakuratan laporan keuangan. Keakuratan di sini maksudnya ketepatan ya, semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kenapa? Karena yang namanya laporan keuangan itu teman-teman tidak semuanya itu adalah hal-hal yang pasti begitu. Ada beberapa dalam pembuatan laporan keuangan itu berupa estimasi ya. Kalau umpamanya kita membeli laptop ya. Anda membeli laptop harganya taruhlah 5 juta, itu angkanya pasti ya. Membayar gaji karyawan, itu angkanya pasti. Taruhlah gaji karyawan itu adalah 3 juta, angkanya pasti. Kemudian apalagi? Membayar biaya listrik, itu angkanya pasti. Tapi kalau umpamanya menghitung biaya penyusutan itu tidak mengeluarkan uang, teman-teman. Itu hanya mengurangi nilai. Nah, pengurangan daripada nilai tersebut itu adalah estimasi. Perhitungan persediaan pun itu persediaan akhir itu pun ada estimasi di situ ya. Apakah Anda menggunakan pendekatan perhitungan menggunakan persediaan FIFO kah, LIFO kah, atau average ya. Kalau umpamanya penyusutan itu kalau umpamanya pakai garis lurus, rumusnya itu harga perolehan dikurangi nilai sisa. Nilai sisanya itu dapat dari mana? Nilai sisa itu adalah estimasi. Estimasi umur ekonomis itu estimasi. Jadi akuntansi itu banyak berisikan juga eh, hal apa sesuatu yang sifatnya estimasi ya, sifatnya yang estimasi, bukan angka-angka yang pasti seperti itu. Jadi itulah kenapa dikatakan bahwasanya tidak mungkin ada seorang auditor itu menyatakan keakuratan laporan keuangan atau ketepatan semua informasi yang disajikan, karena dalam membuat laporan keuangan itu berisikan pendapat atau estimasi dan pertimbangan-pertimbangan dalam proses penyusunannya, yang seringkali pendapat atau estimasi itu kurang tepat ya. Dan sekali lagi yang buat laporan keuangan ini adalah manusia ya. Itulah kenapa sampai uh, ini auditor itu tidak memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang diaudit adalah memiliki apa namanya bisa digaransi begitu akurat 100% ya. Makanya itu apa yang menjadi prioritas daripada auditor itu adalah hal-hal yang dianggap material, yang punya nilai yang cukup besar, yang ketika diabaikan itu bisa berpengaruh terhadap laporan auditnya auditor. Nah, oleh karena itu dalam audit atas laporan keuangan, auditor itu hanya memberikan yang namanya bukan ini ya, bukan absolute assurance atau keyakinan yang mutlak, tapi uh, reasonable assurance ya, reasonable assurance atau keyakinan yang memadai. Oke, ini dia. Jadi begini, yang perlu dulu dipahami bahwasanya dalam audit laporan keuangan itu, auditor itu memberikan keyakinan yang memadai, ya, atau reasonable assurance. Auditor dapat memberikan keyakinan bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan itu beserta pengungkapannya itu telah dicatat dan dikompilasi. Itu dulu yang dipahami ya. Kemudian auditor juga dapat memberikan keyakinan bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar yang memadai untuk memberikan pendapat ya. Jadi yang namanya laporan keuangan itu kan teman-teman itu tidak terjadi begitu saja ya. Laporan keuangan itu tersusun dari transaksi-transaksi yang kemudian di jurnal, kemudian diposting ke dalam buku besar ya, kemudian disusun dalam yang namanya neraca saldo, dan jadilah yang namanya laporan keuangan. Dan laporan keuangan yang disusun tersebut itu
laporan keuangan yang kemudian disusun tersebut itu perlu dipastikan ya, perlu dipastikan kebenarannya. Taruhlah dalam sebuah perusahaan dia melaporkan bahwa dia punya total aset, tetap itu terdiri atau nilainya adalah 1 miliar. Dilihat 1 miliar itu apa saja aset tetapnya. Oh, aset tetapnya itu ada peralatan, ada kendaraan. Nah, peralatan kendaraan itu perlu dilihat lagi. Ada berapa banyak peralatan, jenisnya apa saja, kendaraan apa saja, jenisnya apa saja, itu kemudian dicari tahu. Nah, ketika auditor telah memeriksa hal tersebut, telah mengumpulkan bukti kompeten terkait barangnya, umpamanya laptopnya mana? Laptopnya harus ada. Bukti pembelian laptopnya itu harus ada. Itu yang dimaksud dengan bukti kompeten, bukan hanya sekedar jurnal saja, tapi juga ada buktinya ya, ada fisik daripada barang dan ada bukti pembelian ya, berupa faktur, nota, atau apalah namanya seperti itu. Kemudian auditor dapat memberikan keyakinan dalam bentuk pendapat atau memberikan informasi dalam hal terdapat pengecualian ya, bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar, tidak terdapat salah saji material seperti itu. Itu hal-hal yang dimana auditor itu dalam memberikan keyakinan yang memadai, hal-hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan auditor. Nah, saya sampaikan dulu ini kepada teman-teman. Ada dua konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor. Yang pertama, ini konsep materialitas itu menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut, seperti itu. Ya. Jadi konsep materialitas ini menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima, seperti itu. Jadi kalau umpamanya perusahaan tersebut adalah perusahaan besar, punya kekayaan mungkin taruhlah 500 miliar, ya. Kemudian ketika terjadi salah saji atau auditor gagal mendeteksi yang namanya kesalahan seperti itu, mungkin nilainya adalah 100 juta, apakah itu material buat perusahaan tersebut? Kalau 500 miliar dibandingkan dengan 100 juta, kita coba lihat tingkat signifikansinya. Apakah itu cukup signifikan kepada perusahaan atau tidak? Ketika itu tidak signifikan, ya itu bisa diabaikan. Artinya tidak material seperti itu. Itu yang dimaksud dengan konsep-konsep material. Tapi ketika umpamanya ada perusahaan yang punya omset taruhlah 1 miliar, kemudian dia punya potensial salah saji atau hal-hal yang keliru, pencatatannya atau buktinya tidak didapatkan nilainya 100 juta, nah itu adalah satu hal yang lumayan besar juga ya ketika umpamanya tidak didapatkan buktinya, artinya itu cukup material ya. Jadi perlu dilihat juga tingkat materialitas itu pada perusahaan yang diperiksa, kemudian berapa omsetnya ya perusahaan tersebut, seperti itu. Kemudian konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor, konsep resiko audit menunjukkan tingkat resiko kegagalan auditor untuk mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material seperti itu ya. Jadi ini juga kaitannya dengan risiko audit ya. Jangan sampai auditor gagal ya dalam mengubah pendapatnya atas laporan keuangan karena dia salah dalam mengidentifikasi yang namanya atau menghitung besaran apakah sesuatu itu dianggap material atau tidak, seperti itu teman-teman. Oke, baik. Berikutnya pertimbangan awal tentang materialitas. Nah, auditor ini melakukan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas dalam perencanaan auditnya. Seperti yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, bahwasanya ketika auditor itu telah melakukan yang namanya perikatan audit, dia kemudian melakukan yang namanya perencanaan seperti itu. Nah, sebelum melakukan sesuatu atau sebelum melakukan aktivitas audit, auditor tentunya perlu mempertimbangkan ya, tentunya perlu mempertimbangkan atau menyusun strategi audit apa-apa saja yang akan dia lakukan seperti itu. Dan pertimbangan terkait materialitas ini cukup penting untuk dipertimbangkan seperti itu karena ini menyangkut langkah-langkah ke depannya ya, yang mana yang menjadi prioritas dalam pemeriksaan, yang mana yang bisa istilahnya di nomor 2 kan atau bahkan
tidak perlu begitu. Nah, pertimbangan materialitas ini mencakup ada dua pertimbangan, baik yang sifatnya kuantitatif ataupun yang sifatnya kualitatif. Kuantitatif itu umumnya pertimbangan yang terkait dengan angka-angka. Kualitatif itu berkaitan dengan data-data seperti itu yang berkaitan dengan hubungan ya salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan. Nah, pertimbangan kualitatif ini berkaitan dengan penyebab salah saji. Ya, suatu salah saji yang secara kuantitatif tidak material dapat bisa jadi ya. Ya, jadi coba dilihat ya. Suatu salah saji yang secara kuantitatif tidak material dapat secara kualitatif material karena penyebab yang menimbulkan salah saji tersebut ya. Sebagai contoh klien mungkin eh, dapat memperoleh sumber pembelanjaan untuk melanjutkan usahanya yang pada saat audit direncanakan, auditor melakukan kemampuan klien dalam mempertahankan kelangsungan hidup usaha klien. Kemudian, audit yang telah dilaksanakan dapat memastikan bahwa karena sumber pembelanjaan tersebut, solvabilitasnya klien, solvabilitas itu artinya kemampuannya untuk membayar utang jangka pendek, solvabilitas klien dalam periode audit yang diaudit telah mengalami peningkatan secara signifikan. Nah, dalam keadaan ini, tingkat materialitas yang digunakan auditor dalam mengevaluasi temuan audit lebih tinggi dibandingkan dengan pertimbangan materialitas perencanaan seperti itu. Jadi kan sama ya seperti kondisi uh, apa namanya Indonesia hari ini ya, di mana negara kita bukan cuma negara kita ya, hampir seluruh negara di dunia ini kan mengalami yang namanya serangan dari COVID-19 seperti itu. Baru-baru saja pada hari ini eh, Ibu Menteri ya, Pak Presiden melalui Ibu Menteri itu meminjam, saya tidak tahu persis berapa nilainya, yang jelas nilainya cukup besar. Pinjaman tersebut tentunya eh, adalah utang ya, dan utang tersebut tentunya mesti dibayar ya, mesti dibayar. Nah, ini adalah pola-pola pembiayaan. Kita tidak sanggup untuk menjalankan banyak aktivitas pada kondisi hari ini karena tidak ada uang, maka meminjam seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Nah, sama seperti perusahaan, seperti itu. Sama seperti perusahaan, ketika dia mau menjalankan usahanya lantas tidak ada uangnya, ya pendapatannya juga tidak ada, maka untuk merangsang dia untuk bagaimana tetap beraktivitas, dia mencari sumber pembiayaan. Tapi perlu dilihat juga sumber-sumber yang bisa menjadi potensial income-nya, karena jangan sampai dia mengutang, lantas tidak bisa membayar seperti itu. Nah, ketika tidak bisa membayar seperti itu, maka kemungkinan perusahaan tersebut untuk bisa bertahan, bisa hidup, itu bisa dipertanyakan. Nah, itulah yang juga menjadi pertimbangan dalam melakukan yang namanya audit seperti itu. Apakah hal-hal demikian ini bisa mempengaruhi eh, pertimbangan-pertimbangan auditor dalam mengambil keputusan ya. Baik, pertimbangan materialitas di sini ini mencakup pertimbangan yang tadi ya, pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Pertimbangan kuantitatif ini berkaitan dengan hubungan salah saji ya dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan. Sementara untuk pertimbangan kualitatif ini berkaitan dengan penyebab salah saji ya. Jadi satu salah saji yang secara kuantitatif sekali lagi tidak material dapat secara kualitatif material karena penyebab yang menimbulkan salah saji tersebut. Saya akan coba nanti kalau teman-teman tidak begitu memahami dari apa yang saya jelaskan terkait materialitas, coba teman-teman googling saja, coba cari tahu seperti itu. Kalau simpelnya itu saya coba jelaskan, saya coba ilustrasikan. Ini sayangnya saya merekamnya pakai PowerPoint, jadi agak sulit buat saya untuk menjelaskan keluar seperti itu. Karena kalau saya keluar ini suara saya sudah tidak terrecord lagi. Kalau sederhananya begini teman-teman, kalau materialitas itu kalau pakai pertimbangan kuantitatif seperti itu, seperti tadi yang saya contohkan, eh, taruhlah ya, taruhlah kita punya kantor akuntan publik terus melakukan yang namanya audit begitu.
ya. Kita punya kantor akuntan publik, terus kita melakukan audit, kita mengaudit sebuah perusahaan, taruhlah kita audit dia punya, di awal itu kita audit dia punya laba bersih sebelum pajak, taruhlah laba bersihnya itu 100 juta, ya, 100 juta. Maka kita harus membuktikan, ya, kita harus bisa membuktikan bahwa 100 juta itu memang benar-benar laba gitu kan, dan memang itu betul-betul ada begitu kan, ada. Nah, cuman karena keterbatasan dalam melakukan audit seperti yang sudah sering kita singgung, masalah biaya dan waktu begitu yang tidak memungkinkan untuk memeriksa secara keseluruhan 100 juta itu ada atau tidak, maka kita buat ambang batas begitu. Berapa yang kemungkinan bisa kita tolerir ketika kita tidak dapat, dan yang kita tidak dapat itu kita aminkan saja, seperti itu yang dimaksud dengan pertimbangan kuantitatif. Taruhlah 100 juta. Kita tentukan, ya, kita tentukan bahwa ambang batasnya itu mulai dari 3% sampai 8%, seperti itu, ya. Kita buat saja pertimbangan-pertimbangan. Kalau semakin apa namanya, kecil tingkat materialitas yang kita buat, artinya 3% sama 8% besaran mana? Besaran 8% kan, artinya kalau 8% itu berapa? 8 juta kan, ya. 8 juta artinya ketika tidak didapatkan 8 juta buktinya, ya kita bisa abaikan. Kalau memang kita tidak dapat 3 juta buktinya, ya bisa kita abaikan. Tinggi mana 3 juta sama 8 juta? Berisiko mana 3 juta sama 8 juta? Lebih berisiko 8 juta tentunya, karena nilainya lebih besar, seperti itu. Ya, kalau 1% yang kita abaikan artinya kan lebih kecil risikonya, seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan tingkat materialitas. Materialitas juga ini tergantung pada siapa yang kita audit, ya, dan siapa juga yang membutuhkan apa namanya, hasil daripada audit, karena beda beda perusahaan yang diaudit, beda siapa yang membutuhkan eh, jasa audit ini, itu bisa jadi berbeda dalam hal langkah-langkah kita, dalam hal istilahnya memberikan pertimbangan audit, teman-teman. Kalau umpamanya, ya, kalau umpamanya orang-orang yang tidak begitu memahami akuntansi, tidak begitu memahami auditing, mungkin Anda punya tingkat materialitas itu agak tinggi, seperti itu. Mungkin Anda tetapkan sampai 10%, tapi kalau orang-orang yang paham akuntansi, paham auditing, pasti tingkat materialitas yang Anda gunakan itu pasti cukup rendah, seperti itu. Kenapa cukup rendah? Karena ini orang yang mau butuhkan laporan audit ini cukup paham, ya, cukup paham, seperti itu. Semoga dipahami. Semoga dipahami. Oh ya, sebelum saya lupa, mungkin kalau teman-teman menyimak dengan baik apa yang saya sampaikan tadi, yang baru-barusan saya katakan bahwa 3% sampai 8%, mungkin kalau teman-teman agak kritis mungkin bertanya, angka 3% sama 8% itu dari mana? Ya, angka 3% sama 8% itu, teman-teman, itu sebenarnya pertimbangan-pertimbangan saja, ya, istilahnya professional judgment daripada auditor begitu. Dia mau tentukan berapa, 3% apa 8%. Kalau yang saya tahu, ya, sependek yang saya tahu, ya, standar sebenarnya tidak ada yang menetapkan, ya. Sampai saat ini tidak ada semacam panduan resmi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan tentang ukuran kuantitas terkait materialitas. Jadi semua itu tergantung daripada istilahnya professional judgment daripada auditor tersebut, ya. Kalau umpamanya tingkat materialitasnya tinggi, tentu saja pasti ada resikonya. Materialitasnya rendah, tentu saja ada resikonya. Masing-masing punya konsekuensi, seperti itu. Dan yang bisa mengambil keputusan seperti ini pastinya senior-senior audit, ya, senior-senior auditor, seperti itu. Teman-teman, tadi kita sudah jelaskan mengenai materialitas. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai bukti audit. Baik, bukti audit. Jadi kalau dari definisi bukti audit atau istilahnya audit evidence ini, ya, audit evidence seperti itu merupakan informasi yang digunakan oleh auditor dalam pembuatan keputusan atau menjadi dasar dari auditor itu untuk pemberian opini begitu, ya. Bukti audit ini termasuk dalamnya adalah catatan akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan, ya, seperti jurnal begitu.
dan informasi lainnya yang berhubungan atau terkait dengan catatan akuntansi dan pendukung alasan logis dari auditor tentang laporan keuangan yang layak ya. Jadi kalau catatan akuntansi atau accounting record itu didefinisikan secara rinci seperti catatan terkait transaksi ya, yang debit kredit itu catatan pendukung ya, seperti cek ya, namanya Anda beli barang begitu kan. Eh, Kalau umpamanya di toko-toko yang sudah modern itu kan pasti ada struknya ya, sudah ada notanya, ada fakturnya seperti itu. Itu catatan-catatan pendukung ya. Kemudian buku besar ya, ketika sudah di jurnal buku besar ya, buku tambahan, jurnal koreksi, penyesuaian catatan berupa worksheet ya, spreadsheet ya. Itu yang dimaksud dengan ini catatan akuntansi atau accounting eh, record seperti itu. Nah, satu bukti audit itu dikatakan dia bisa istilahnya appropriateness ya, atau ketepatan bukti audit itu juga bukan sekedar bukti begitu saja ya. Dia tentunya harus memiliki mutu dan kualitas ya. Eh, kalau umpamanya apa? Kalau umpamanya satu bukti itu kan bukan sekedar ketika beli laptop terus ada kwitansi atau fakturnya. Oke, itu bukti. Betul itu bukti. Tapi apakah itu bisa dikatakan sebagai bukti yang valid ya? Bukti yang andal itu masih dipertanyakan. Satu bukti yang dikatakan valid, satu bukti yang dikatakan andal atau bisa dipertanggungjawabkan itu dipengaruhi teman-teman oleh sumber dan sifat informasi dan kondisi dalam mana informasi itu diperoleh, termasuk pengendalian atas persiapan dan pemeliharaan informasi itu. Jadi kalau umpamanya bukti tersebut itu diperolehnya dari sumber yang tidak dipercaya atau sulit dipercaya, itu masih dipertanyakan keandalannya seperti itu. Ya, kalau umpamanya bukti itu tidak ada, istilahnya kayak umpamanya beli laptop itu dia hanya pakai nota biasa, apakah itu bisa dikatakan satu hal yang andal? Atau karena dia nota biasa lantas dikatakan tidak andal? Nah, ini yang perlu kita diskusikan sama-sama, teman-teman. Ya, ketika Anda membeli ATK di toko agung, ya, ballpoint, kertas, binder, spidol, ya, apapun Anda beli di situ, itu kan ada buktinya. Buktinya apa? Buktinya struk, teman-teman. Buktinya struk. Nah, di struk itu ada tertulis di situ. Di paling atas tertulis nama tokonya, transaksinya kapan, hari apa. Kemudian di bawahnya, Anda belanja apa saja, berapa pieces kah, berapa buah kah, harganya, kemudian apa-apa saja yang Anda beli dan totalnya. Apakah itu dikatakan valid? Itu dikatakan valid. Karena seperti itu. True. Ya, itu dari segi buktinya, ya, catatan-catatan pendukungnya ya. Nah, nanti tinggal dipastikan lagi barang-barang yang dibeli itu ada apa enggak tuh, atau dipakai apa enggak. Tapi kalau umpamanya sekedar mau periksa ketepatan buktinya, itu bisa dikatakan bukti yang valid. Hal yang aneh ketika umpamanya Anda beli ATK di toko agung, kemudian uh, buktinya ATK ya Anda beli kayak macam kertas, garis begitu, spidol ya, binder gitu kan, stabilo Anda beli, terus buktinya itu tulis tangan. Memang toko agung tertulis, tapi tulis tangan. Bisa dikatakan valid tidak itu? Nah, itu yang bisa dipertanyakan. Kenapa bisa dipertanyakan? Karena kalau umpamanya beli di toko agung, di ATK-nya, itu bukan pakai nota tangan, teman-teman. Itu sudah terprint begitu ya, di mesin kasirnya itu. Nah, kalau yang ditulis tangan itu setahu saya itu di sebelah itu, di toko agung yang percetakannya.
Itu pun yang ada yang tulis tangan, ada juga yang dicetak seperti itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan keandalan bukti seperti itu ya, keandalan bukti. Informasi dari sumber eksternal itu sebenarnya lebih bisa diandalkan ya ketimbang kalau umpamanya informasi dari internal perusahaan ya, itu kaitannya dengan bukti. Ya, jadi yang perlu dipahami, perlu disadari bersama bahwa keandalan bukti audit itu lebih meningkat kalau umpamanya diperoleh dari sumber-sumber independen ya, independen yang jelas di luar entitas begitu perusahaan maksudnya. Keandalan bukti yang dihasilkan secara internal ini akan meningkat kalau umpamanya pengendalian internalnya itu juga berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, satu bukti juga bisa dikatakan cukup kuat ketika bukti tersebut itu memang auditor yang langsung kumpulkan ya, auditor yang langsung dapatkan ya, kayak umpamanya toko agung seperti itu, ya auditor yang langsung survei memastikan ya. Kalau umpamanya dengar saja dari penjelasan orang dalam perusahaan ya itu agak susah ya. Kemudian bukti dalam bentuk dokumen seperti kertas seperti itu lebih andal ya ketimbang pamannya ada yang menjelaskan atau pamannya ditanya oleh lab, ini saya lihat ada pamannya Anda periksa ya laporan keuangan neraca seperti itu aset tetap, terus Anda bilang ini saya lihat peralatan nih ada 200 juta, ada laptop ini, mana ininya, belinya di mana. Nah, orang yang Anda tanya itu membuktikannya dengan perkataan. Oh, saya belinya di sini, Pak. Harganya begini, Pak. Itu bukti memang, tapi itu sulit dipercaya. Ya, bukti yang kuat kalau umpamanya ada bukti fisiknya, ada bukti pembeliannya, itu lebih kuat, teman-teman ya. Bukti lebih kuat begitu. Kemudian idealnya juga bukti itu bisa dikatakan kuat kalau umpamanya dia umpamanya kayak bilang struk begitu, dia lebih kuat kalau umpamanya itu asli ya, bukan fotokopi ya. Jadi sebaiknya yang uh, asli begitu ketika Anda memeriksa. Yang perlu juga diingat bahwasanya uh, bukti ini juga berkaitan ya dengan materialitas yang tadi kita singgung ya. Jadi bukti atau kecukupan bukti kalau istilahnya di audit itu sufficiency of audit evidence ini merupakan ukuran kuantitas waktu bukti audit. Jadi mungkin Anda bertanya, berapa banyak bukti yang mesti harus dikumpulkan kalau melakukan audit? Karena tadi disampaikan bahwasanya yang namanya audit itu memiliki keterbatasan ya. Nah, kalau umpamanya ada yang bertanya begitu, berapa banyak bukti yang dibutuhkan? Itu tergantung sebenarnya daripada auditor itu sendiri ya. Kalau umpamanya sekarang audit berbasis ISA atau audit berbasis risiko, professional judgment dari seorang auditor itu memang sangat-sangat dimainkan di situ, sangat diperlukan. Jadi kalau ditanya berapa banyak bukti ya tergantung penilaian auditor terhadap risiko salah saji yang material. Jadi semakin besar risikonya, maka semakin besar bukti yang diperlukan seperti itu. Ya, kemudian pertimbangan kedua juga mutu dari bukti bukti tersebut. Jadi semakin tinggi mutu dari suatu bukti, maka semakin sedikit bukti audit juga yang diperlukan. Namun tidak ada gunanya juga mengumpulkan sebanyak-banyaknya bukti jika mutu dari bukti tersebut itu rendah ya. Jadi sudah tahu kan bahwa yang namanya mutu ya bagaimana yang bagus sebaiknya sih dari luar, sebaiknya auditor sendiri yang periksa, itu yang dimaksud dengan uh, apa namanya mutu audit. Kalau umpamanya lupa nanti putar kembali saja record saya ini ya. Oke, beri contoh bukti tadi sudah saya jelaskan ya. Cek ya, catatan transfer ya. Kalau sekarang kan istilahnya orang sudah mulai melakukan transaksi non tunai ya, seperti transfer begitu. Beli apa ya, itu sudah transfer ya. Nah, itu juga bukti faktur ya kalau beli barang
beli motor, kah mobil, ya, kontrak perjanjian, buku besar, ya, buku besar anak perusahaan, jurnal entry itulah bukti-bukti audit. Inilah semua yang merupakan dasar-dasar dalam penyusunan laporan keuangan, ya. Laporan keuangan itu tidak langsung jadi kasnya, tidak langsung jadi peralatannya, tidak langsung jadi kendaraannya. Tentunya semua tersusun dari yang namanya jurnal dan kemudian terakumulasi jadilah laporan keuangan, teman-teman. Oke, baik. Kemudian hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Tadi sebenarnya secara tidak langsung saya sudah sampaikan, ya. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwasanya materialitas ini merupakan satu di antara berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan bukti, ya. Jadi kalau umpamanya nilainya material, maka bukti yang dikumpulkan juga harus cukup begitu, ya. Ini contohnya, sebagai contoh, diperlukan lebih banyak bukti untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa saldo persediaan yang tercatat tidak disajikan lebih dari 100.000 dibandingkan dengan keyakinan bahwa saldo tersebut tidak salah saji lebih dari 200.000, ya. Jadi tentunya umpamanya nilainya lebih besar, pastinya itu buktinya juga harus lebih banyak seperti itu, ya. Begitupun sebaliknya. Kesimpulannya seperti ini. Semakin besar saldo akun, maka semakin banyak bukti yang diperlukan begitu, ya. Semakin banyak saldo akun, maka semakin banyak saldo yang diperlukan karena berbeda antara nilai 100.000 dan 200.000. 200.000 pastinya lebih besar kan nilainya. Artinya kalau mau diperiksa, pemeriksaannya lebih banyak ketimbang yang 100.000. Materialitasnya lebih tinggi ketimbang yang 100.000 seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami. Kemudian saya pindah saya pindah terkait risiko audit, ya, risiko audit atau audit risk, audit risk. Ya, apa itu risiko audit? Nah, di sini dikatakan bahwasanya risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor, ya, tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji. Jadi ini ada faktor ketidaksengajaan, ya. Ada faktor ketidaksengajaan. Risiko audit teman-teman itu berbeda dengan kegagalan audit. Kalau risiko audit, ini auditor tidak sengaja, tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya. Jadi dia melakukan audit, sudah berusaha, tapi ada hal yang kelupaan, ada hal yang alfa begitu, dia lupa atau tanpa sadar tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya. Harusnya tidak wajar, dia kasih wajar. Nah, itu resiko audit. Sekali lagi ini berbeda dengan kegagalan audit. Kalau kegagalan audit atau audit failure itu memang ada faktor kesengajaan, ya. Audit failure itu adalah suatu kondisi di mana audit itu tidak menjalankan audit sebagaimana mestinya. Dia mengakibatkan kepada audit itu tidak mendeteksi adanya salah saji atau tidak melaporkan sebagaimana mestinya, ya. Kalau kegagalan audit itu atau audit failure itu lebih kepada memang eh, kesengajaan daripada auditor, ya. Kalau resiko audit itu beda, ya, itu ketidaksengajaan. Tapi kalau ditanya apakah sama saja ininya, impact-nya sama saja sebenarnya, ya. Sama-sama salah, sama-sama salah. Tapi kalau dilihat daripada eh, sebabnya dan impact-nya pastinya eh, agak berbeda, ya, ininya sebab dan impact-nya. Oke, semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah risiko audit yang auditor bersedia menanggungnya. Jika diinginkan tingkat kepastian 99%, risiko audit yang auditor bersedia menanggungnya adalah 1%, ya. Kan seperti itu Ji memang. Kalau memang mau tojeng-tojeng, maka resikonya sedikit gitu. Tapi pasti ketika tojeng-tojeng itu pasti ada konsekuensi seperti itu. Ya, konsekuensinya ya Anda harus menggunakan banyak waktu begitu. Anda harus menggunakan banyak tenaga begitu, ya.
untuk memeriksa ya. Itu resiko yang namanya audit. Saya rasa eh, bukan saya rasa ya. Kalau kita lihat semua aktivitas pun seperti itu ya. Ketika ada orang bekerja ya sudah maksimal terus eh, tanpa disadari hal-hal yang terlewatkan itu namanya resiko kerja teman-teman ya, resiko kerja. Kalau mau diminimalisir itu resiko-resiko kerja, pasti kita akan bekerja segiat mungkin, sebagus mungkin, secanggih mungkin, serapi mungkin. Tapi ada konsekuensinya teman-teman. Konsekuensinya ya harus berkorban waktu dan tenaga yang lebih besar seperti itu. Baik, ada 3 unsur resiko audit ya, sebenarnya sudah sempat disampaikan minggu lalu. Ada namanya resiko bawaan atau inherent risk, kemudian risiko pengendalian, risk control, dan risiko deteksi, detection risk. Ketiga risiko ini, ya, ini pastilah terjadi, dan kemudian ada risiko yang memang sumbernya dari kantor akuntan publik, tapi ada memang dari internal daripada yang diperiksa itu sendiri. Baik, saya coba jelaskan dulu uh, satu persatu ya, sedikit demi sedikit. Risiko bawaan ya, risiko bawaan. Uh, Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang terkait. Ya, ini kalau dibaca ini membingungkan sebenarnya ya. Kalau apa namanya penjelasannya seperti itu. Ya, saya coba sederhanakan dulu ya. Saya coba sederhanakan dulu apa itu yang dimaksud dengan risiko bawaan ya. Atau risiko kebawaan itu istilah lainnya adalah risiko melekat ya. Sulit untuk tidak terjadi begitu ya. Saya coba jelaskan atau saya kasih contoh ya. Kan kayak begini. Uh, Kalau umpamanya kita buat laporan keuangan, terus ada metode-metode yang baru dan metode-metode tersebut itu belum dipelajari dengan baik, belum dipahami dengan baik, maka akan ada resiko bawaan atau resiko melekat yang akan terjadi. Apa itu? Ya, bisa jadi kita salah hitung. Ya, kenapa bisa salah hitung? Ya karena ini satu hal yang baru, kita belum pernah pelajari, atau pernah kita pelajari tapi masih bingung-bingung. Nah, terus Anda munculkan angka di situ, pertanyaannya kemudian angka itu dari mana? Setelah angka itu ditanya angka itu dari mana, benaran itu angkamu, kan? Nah, itu yang dimaksud dengan resiko bawaan, resiko yang melekat pada satu transaksi atau lebih transaksi begitu, ya. Namanya lagi, uang tunai itu lebih mudah dicuri daripada selain batu bata. Kenapa? Ya, simpel tuh. Kalau uang kan bisa dimasukkan di kantong ya. Batu bata kasih masuk, mau itu di kantong. Ya, kemudian apa namanya uang itu kan sulit dibuktikan siapa pemiliknya. Ya, saya punya uang 20.000, terus teman-teman yang lain punya uang 20.000. Terus 20.000 itu kalau ditaruh di jalan, kira-kira diambil enggak? Ya diambil lah pasti ya. Dan bagaimana cara membuktikan itu bahwa itu uang saya, itu uang Anda? Ya kan enggak bisa. Susah. Seperti itu. Kemudian resiko pengendalian di sini dikatakan bahwa resiko terjadinya salah saja material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal. Nah, ini sama ya. Jadi ini resiko di mana internalnya ini gagal mendeteksi eh, apa namanya kesalahan-kesalahan material ya. Risiko ini ditentukan oleh efektivitas sebenarnya ya, efektivitas dari kebijakan dan prosedur pengendalian internal ya. Kalau umpamanya controllingnya bagus, maka risiko pengendalian itu bisa dilakukan dengan baik seperti itu. Risiko pengendalian ini akan selalu ada keterbatasannya. Kenapa? Karena ada keterbatasan bawaan juga dalam setiap pengendalian internal. Contoh ya, ini contoh. Pengendalian internal itu mungkin menjadi tidak efektif karena
kelalaian manusia akibat ceroboh atau bosan karena adanya polusi antara personel pelaksanaan ya. Nah itu yang seperti seperti itu ya, sama seperti kondisi hari ini ya. Kondisi hari ini kan apa namanya, work from home, study from home, pokoknya kebanyakan di home begitu. Ya, kenapa pemerintah tidak lockdown? Ya pasti ada pertimbangannya seperti itu. Ya, pasti ada pertimbangannya. Aktivitas perekonomian kemudian tidak jalan. Ya, siapa yang mau menghidupi siapa? Pemerintah tidak bisa menghidupi. Tapi ada pasti resikonya ya. Pasti ada resikonya, itu yang dimaksud dengan resiko eh, pengendalian seperti itu ya. Itu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian resiko yang lain adalah resiko deteksi ya. Resiko deteksi adalah resiko sebagai akibat dari auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material dalam suatu asersi atau yang namanya laporan keuangan begitu ya. Jadi ada di situ eh, salah saji, auditor gagal deteksi. Itu yang dibilang resiko deteksi ya. Resiko deteksi ini timbul karena ketidakpastian yang ada pada auditor tidak memeriksa 100%. Jadi ini kesalahan auditor ya kalau umpamanya resiko deteksi. Kalau yang ini kan sebenarnya kesalahan internal ya. Kalau kesalahan auditor, auditor harusnya periksa, melakukan prosedur ini, harus memeriksa begini, dia tidak lakukan. Nah itu yang dimaksud dengan resiko deteksi teman-teman. Semoga dipahami ya. Selesai materi materialitas, risiko audit dan bukti audit. Eh, untuk kesempatan kali ini, saya mencoba menjelaskan menggunakan PowerPoint yang saya kirimi ke teman-teman. Saya tidak menjelaskan menggunakan video presentasi. Saya mau lihat dulu karena kemarin-kemarin itu kan saya masukkan di YouTube semua penjelasan-penjelasan saya. Hari ini saya coba menjelaskan lewat PowerPoint karena secara esensi kan sebenarnya sama aja ya. Presentasinya kan juga di sini ada gambar yang teman-teman lihat dan ada suara yang teman-teman dengarkan seperti itu. Uh, Tentunya saya akan mengevaluasi uh, setiap pertemuan kita. Kalau ditanya apakah ini efektif, tentunya ini dengan segala keterbatasan. Tapi semoga dengan keterbatasan yang ada itu tidak menurunkan teman-teman untuk semangatnya untuk belajar. Saya sadari bahwa saya tahu bahwa teman-teman banyak tugas, banyak apa PR dari dosen-dosen Anda. Makanya saya perlu memainkan ritme di mana akan ada kondisi-kondisi di mana tugas saya berikan kepada teman-teman, ada kondisi-kondisi di mana turunkan dulu tugasnya, tapi teman-teman tetap uh, belajar seperti itu. Uh, Tentunya Anda tidak mesti jadi auditor semuanya, uh, cuman paling tidak teman-teman Anda harus istilahnya mengidentifikasi diri Anda mau jadi apa. Ya, kalau memang Anda mau jadi auditor, Anda mesti serius di kuliah ini. Kalau mamanya Anda tidak mau jadi auditor juga, yang ada masalah itu urusan Anda begitu. Tapi ketika Anda mengambil mata kuliah ini, paling tidak Anda pahami ya, paling tidak Anda pahami masalah detailnya Anda mau paham apa tidak, itu terserah Anda. Tapi paling tidak Anda pahami esensi dari audit itu apa, bagaimana melakukan audit, bagaimana prosedurnya, dan mesti semua di dalamnya. Tapi paling tidak Anda paham lah permukaan-permukaannya ya, kulit-kulitnya apa yang dibahas seperti itu. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya harapkan apa yang saya sampaikan ini bisa teman-teman pahami. Kalau ada yang tidak dipahami, nanti coba Anda tanyakan pada saat apa diskusi kalau ada di WhatsApp ya, karena saya akan coba lagi minggu ini menggunakan WhatsApp ya. Semoga bermanfaat apa yang teman-teman dengarkan. Saya mohon maaf kalau umpamanya ada hal-hal yang membingungkan teman-teman dari apa yang saya jelaskan ini. Saya menjelaskan ini kurang lebih uh, hampir sejam ya, hampir sejam saya menjelaskan.
Dan saya menjelaskan dalam keadaan ngantuk-ngantuk juga ya. Jadi kurang-kurang begitu maksimal sepertinya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Tentunya kita sama-sama berdoa semoga kondisi hari ini bisa jauh lebih baik ke depannya. Kita semua terhindar, bangsa dan negara kita ini bisa keluar dari kondisi sakit kesehatan dan sakit ekonominya. Semoga kita semua dikuatkan. Terima kasih. Tetap jaga diri, jaga jarak, jaga kesehatan, jaga ibadah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.